إلهي لست للفردوس أهلا. Nama Muhammad Rizik bin Husain Shihab atau yang lebih dikenal sebagai Habib Rizik Shihab adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan paling berpengaruh di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Kehadirannya selalu memicu diskusi panas, kegaduhan, dan pergerakan massa yang masif. Ia bukan sekadar ulama, tapi telah menjelma menjadi fenomena politik dan keagamaan. Lalu, seberapa besar sebenarnya pengaruh seorang Habib Rizik Shihab? Bagaimana ia mampu menggerakkan jutaan orang dan membentuk ideologi organisasinya, Front Pembela Islam atau sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam, hingga menjadi kekuatan oposisi yang diperhitungkan? Mari kita bedah rekam jejak, ideologi, dan dampaknya. Kekuatan Habib Rizik tidak terlepas dari organisasi yang ia dirikan pada tahun 1998, yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Visinya jelas, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dengan tujuan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Bagi pendukungnya, FPI adalah pembela moral Islam yang proaktif, yang berani bertindak ketika aparat hukum dianggap mandul. Hal ini memberikan Habib Rizik citra sebagai pemimpin yang tegas dan anti kemapanan. Di sisi lain, kritikus dan pemerintah sering menilai aksi-aksi FPI seperti sweeping dan penyerangan sebagai tindakan anarkis dan radikal yang melanggar hukum serta mengancam stabilitas dan kebinekaan Indonesia. Namun, FPI tidak hanya soal kekerasan moral. Mereka juga aktif dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana, seperti di Aceh, yang memperluas jaringan dan mendapatkan simpati dari masyarakat di berbagai daerah. Pengaruh Habib Rizik pun menguat melalui kepemimpinannya di FPI, menjadikan dirinya sebagai imam besar umat Islam bagi para pengikutnya. Puncak pengaruh Habib Rizik Shihab terlihat jelas dalam ranah politik, terutama melalui serangkaian aksi bela Islam yang mencapai klimaksnya di aksi 212 pada tahun 2016. Aksi ini berhasil mengumpulkan jutaan umat Islam, sebuah mobilisasi massa yang luar biasa, dan menjadi penentu arah politik, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada titik ini, Habib Rizik menjelma menjadi ikon oposisi terhadap pemerintah. Di tengah melemahnya kekuatan oposisi formal, Habib Rizik menempati posisi istimewa di hati khalayak yang kontra pemerintah. Pengaruhnya adalah magnet politik identitas yang kuat, yang mampu memobilisasi suara dan sentimen keagamaan untuk tujuan politik elektoral. Inilah mengapa banyak pihak, termasuk pengamat politik, mengkhawatirkan dampaknya. Retorika Habib Rizik yang agresif, anti pemerintah, dan kerap menyerang mazhab Islam moderat, dinilai berpotensi menghidupkan kembali sentimen politik identitas yang memecah belah bangsa, terutama setelah luka politik. Bahkan, pemerintah menilai kekuatannya ini berbahaya jika terus diarahkan untuk melawan pemerintahan. Namun, perjalanan pengaruh Habib Rizik tidak pernah lepas dari kontroversi dan masalah hukum. Sejumlah kasus hukum pernah menjeratnya, mulai dari tuduhan penghinaan budaya Sunda karena plesetan Sampurasun, tuduhan penghinaan terhadap Pancasila, hingga kasus hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat ia kembali ke Indonesia pada akhir 2020. Kasus-kasus ini menimbulkan dua persepsi yang kontras di masyarakat. Bagi pendukungnya yang sangat militan, kasus-kasus tersebut sering dianggap sebagai kriminalisasi atau fitnah yang diatur penguasa untuk membungkam kritik. Bagi pihak yang kontra, kasus hukum ini adalah bukti bahwa Habib Rizik melanggar tatanan hukum negara. Meskipun berkali-kali terjerat kasus, bahkan hingga dipenjara, pengaruh Habib Rizik tidak luntur. Ia tetap aktif menyebarkan ilmu, membuat buku, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti Ponpes Agrokultural Markas Syariah. Bahkan saat berada di dalam tahanan, ia dilaporkan tetap berdakwah dan mengajarkan salat kepada tahanan lain, menunjukkan bahwa pengaruh spiritualnya tetap berjalan. Titik balik penting adalah pembubaran FPI oleh pemerintah pada akhir tahun 2020. Pemerintah menilai FPI bertentangan dengan Pancasila dan kerap melakukan kekerasan. Dengan pembubaran ini, FPI kehilangan status legalnya sebagai ormas. Namun, apakah pengaruh Habib Rizik juga ikut hilang?
organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Menurut Habib Rizik sendiri, organisasi hanyalah alat perjuangan. Ia menegaskan tidak berkeberatan FPI dibubarkan selama tujuan perjuangan untuk mendapat ridho Allah tetap berjalan. Para pengamat melihat bahwa meskipun FPI resmi dibubarkan, ideologi dan jaringan pengikut setianya tetap utuh dan militan. Kini, meskipun tidak lagi didukung oleh organisasi resmi FPI, sosok Habib Rizik Syihab tetap menjadi simbol perlawanan bagi kelompok yang merasa terpinggirkan dan kontra pemerintah. Pengaruhnya bergeser dari mobilisasi massa yang terorganisir, menjadi kekuatan ideologis yang menyebar melalui jaringan ulama, pesantren, dan media sosial. Hari ini, jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila,